Langit sore di Jakarta tampak bersahabat hari itu. Awan putih berarak perlahan. Sinar matahari condong ke barat menebarkan cahaya emas yang jatuh indah di antara gedung-gedung tinggi. Di sebuah ballroom hotel mewah, pesta pernikahan sederhana namun hangat tengah berlangsung. Musik lembut dari biola mengalun, menghiasi suasana bahagia. Di tengah gemerlap lampu kristal gantung, berdirilah seorang wanita muda dengan senyum lembut di wajahnya. Dialah Lydia, gadis yang kini resmi menjadi istri Bram Wiratama. Gaun putih sederhana yang ia kenakan jauh berbeda dari pengantin lain yang biasanya penuh taburan permata atau renda-renda mewah. Namun justru kesederhanaan itu membuatnya tampak anggun, seolah kecantikan alaminya tidak butuh hiasan berlebihan. Bram, lelaki tampan berperawakan tegap, berdiri di samping Lydia dengan senyum penuh percaya diri. Tatapan matanya yang tajam membuat banyak tamu wanita berbisik kagum. Ia mengenakan jas hitam klasik yang pas di tubuhnya. Sungguh, pasangan itu tampak serasi di mata semua tamu undangan. Namun, di balik senyum manis yang Lydia pertahankan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia bahagia tentu saja. Hari ini adalah hari yang selama ini ia tunggu. Ia menikah dengan pria yang ia cintai, pria yang dengan tulus ia pilih. Meski dalam perjalanan cinta mereka banyak keraguan yang sempat menyelinap. Tetapi Lydia menolak mendengarkan keraguan itu. Baginya, cinta harus diperjuangkan. Yang tidak diketahui Bram juga semua orang di ruangan itu adalah siapa Lydia sebenarnya. Semua mengira Lydia hanyalah gadis sederhana, anak seorang pensiunan pegawai negeri dengan kehidupan pas-pasan. Tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah pewaris tunggal perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan finansial, The Hartono Group. Kakeknya, almarhum Gunawan Hartono, adalah pendiri kerajaan bisnis yang namanya mendunia. Ayahnya, meskipun sudah tiada, meninggalkan warisan yang nilainya tidak terhitung. Namun sejak kecil Lydia dididik ibunya untuk rendah hati, tidak memamerkan harta, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alasan mencari cinta. Ia tidak ingin pria mencintainya karena uang. Maka ia hidup sederhana, menyembunyikan identitasnya. Bahkan ketika bertemu Bram 3 tahun lalu, ia mengaku sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan marketing. Bram menerimanya apa adanya atau begitulah yang Lydia percayai. Sayang, senyummu jangan kaku begitu. Semua tamu melihat kita, bisik Bram sambil merangkul pinggang Lydia. Lydia menoleh sekilas. Ia mencoba tersenyum lebih lepas. Aku hanya gugup, jawabnya. Bram terkekeh kecil. Tidak usah. Semua berjalan lancar. Lihat, mereka semua iri pada kita. Ia melirik ke arah meja tamu di mana beberapa kerabat memandang dengan kagum. Lydia mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa asing. Bram memang tanpa percaya diri, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya seolah-olah kebanggaan yang berlebihan. Lydia menepis pikiran itu. Ini hanya perasaanku saja. Bram mencintaiku, aku yakin. Usai prosesi pernikahan, acara berlanjut dengan resepsi. Ratna, ibu Bram, berjalan berkeliling menyapa tamu dengan gaun merah marun mencolok. Dari raut wajahnya yang tajam dan sorot matanya yang menghitung-hitung, Lydia tahu Ratna bukan tipe wanita yang mudah disenangkan. Bahkan sejak pertama kali bertemu, Ratna tidak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya. Lydia, suara Ratna terdengar, cukup nyaring hingga beberapa orang menoleh. Kamu kelihatan cantik juga hari ini. Untung saja gaunmu tidak terlalu murah kelihatannya. Lydia tercekat, senyumnya kaku. Ia tahu itu bukan pujian tulus, melainkan sindiran. Ratna selalu menyelipkan kata-kata yang menusuk. Bram menepuk tangan ibunya pelan. Mama, jangan begitu. Lydia istriku sekarang. Ratna tersenyum tipis, menepuk bahu putranya. Iya, iya. Mama hanya mengingatkan. Bram pantasnya dapat yang terbaik. Kamu juga harus ingat itu, Lydia. Lydia menunduk, menahan hatinya yang sedikit perih. Ia menatap Bram, berharap ada pembelaan lebih tegas. Tapi Bram hanya tersenyum canggung, lalu menggandeng Lydia menuju meja tamu lain. Di sisi lain ruangan, Karin, adik perempuan Bram, duduk sambil memainkan ponselnya. Usianya baru 22 tahun, masih kuliah, tetapi sikapnya manja dan suka mengatur. Saat melihat Lydia lewat, ia terkekeh kecil. Kak Lydia, panggilnya manis, meski nadanya terdengar mengejek.
Kamu yakin gaunmu itu tidak sewaan? Soalnya aku lihat modelnya agak ketinggalan zaman. Lydia berhenti sejenak, mencoba menahan diri. Ini pilihan hatiku, Karin. Aku suka yang sederhana. Karin mengangkat alis, lalu menoleh ke temannya di sebelahnya. Lihat kan? Sederhana katanya. Padahal sebenarnya murah. Mereka berdua tertawa pelan. Bram tidak mendengar karena sedang sibuk menyapa tamu. Lydia menelan ludah, menahan gejolak emosi. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak boleh marah. Tidak boleh. Sementara itu, Surya, ayah Bram, hanya duduk diam di kursinya. Sesekali mengangguk ketika orang-orang memberi ucapan selamat. Wajahnya serius, penuh wibawa, tapi dingin. Ketika Lydia menghampiri untuk memberi hormat, Surya hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Selamat, Lydia, katanya datar. Semoga kau bisa menjaga Bram. Dia anak yang pintar, punya masa depan cerah. Jangan sampai menghambatnya. Kata-kata itu terasa lebih seperti peringatan daripada doa. Lydia mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Surya tidak menanggapi lebih jauh. Ia menoleh ke arah lain, membicarakan saham dan bisnis dengan tamunya. Lydia menarik napas panjang. Ia tahu, sejak awal keluarga ini tidak benar-benar menerimanya. Tapi demi cinta, ia mencoba menutup mata. Malam semakin larut. Acara resepsi usai. Para tamu pulang dengan senyum, meninggalkan ballroom yang perlahan sepi. Lydia akhirnya bisa duduk, melepas sejenak sepatunya yang menyakitkan kaki. Bram menghampiri dengan sebotol air mineral. Kamu lelah sekali, ya? Tanyanya sambil menyerahkan botol. Lydia tersenyum. Lumayan. Tapi aku senang. Ini hari bahagia kita. Bram menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Ya, hari ini baru permulaan. Hidup kita akan berubah setelah ini. Aku punya banyak rencana besar, Lydia. Aku ingin karierku melesat. Aku ingin kita punya rumah lebih megah, mobil lebih bagus. Dan aku percaya, dengan kerja kerasku, semua itu bisa kita capai. Lydia mengangguk. Aku bisa memberikan semua itu sekarang juga, pikirnya dalam hati. Tapi aku tidak ingin Bram mencintaiku karena harta. Biarlah dia membangun mimpinya sendiri. Kalau dia mencintaiku dengan tulus, suatu hari aku akan membuka semuanya. Ia menggenggam tangan Bram dengan lembut. Aku percaya padamu. Asal kita bersama, aku bahagia. Bram tersenyum, lalu mengecup kening Lydia. Bagi semua orang, itu tampak sebagai ciuman penuh cinta. Tapi bagi Lydia, ada rasa kosong yang tiba-tiba menyelinap. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin hanya rasa lelah. Atau firasat? Malam pertama mereka di kamar hotel suite pun tiba. Bram terlihat sibuk menelepon seseorang, membicarakan rencana bisnis bahkan di hari pernikahannya. Lydia menunggu dengan sabar, mencoba mengerti. Ia duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota. Dalam hatinya, Lydia berbisik lirih. Semoga aku tidak salah memilih. Semoga Bram benar-benar mencintaiku apa adanya. Semoga keluarga baruku bisa menerimaku suatu hari nanti. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada getar samar yang sulit ia abaikan seolah sebuah pertanda bahwa kebahagiaan ini tidak akan berlangsung lama. Rumah besar keluarga Wiratama terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar, tampak megah dengan pilar-pilar tinggi dan pagar besi hitam yang berukir rumit. Namun, bagi Lydia, rumah itu lebih mirip istana yang dingin. Sudah seminggu sejak ia resmi menjadi istri Bram. Alih-alih tinggal berdua sebagai pasangan baru, Bram memintanya untuk sementara menetap di rumah keluarga alasannya agar lebih dekat dengan orang tua, sekaligus menabung sebelum membeli rumah sendiri. Lydia mengangguk setuju. Ia tidak ingin menimbulkan kesan menolak, apalagi di awal pernikahan. Tapi, sejak langkah pertamanya menjejak rumah itu, Lydia sudah bisa merasakan hawa yang berbeda. Ratna, ibu mertuanya, menyambut tanpa pelukan, hanya tatapan yang meneliti dari ujung kepala sampai kaki. Karin, adik iparnya, menyeringai sinis. Surya sekadar mengangguk tanpa kata. Suatu pagi, Lydia turun ke ruang makan dengan kemeja sederhana warna pastel. Rambutnya digelung seadanya. Ia terbiasa hidup apa adanya,
tidak terlalu mementingkan riasan. Ratna sudah duduk di meja, mengenakan daster sutra bermotif bunga-bunga besar. Wajahnya penuh riasan, meski baru pukul 7 pagi. Ia memandang Lydia sekilas, lalu meletakkan sendoknya. Lydia, sapanya datar. Kamu tidak pakai bedak sedikit pun? Baru menikah, harusnya kelihatan segar dong. Jangan sampai berambosan cepat-cepat. Lydia tercekat, lalu tersenyum tipis. Saya terbiasa sederhana, Bu. Tapi kalau ibu ingin, lain kali saya akan coba berdandan lebih rapi. Ratna meneguk tehnya sambil mendengus. Sederhana itu beda dengan lusuh. Ingat itu. Bram, yang duduk di samping Lydia, hanya mengangkat alis. Ia menepuk bahu istrinya. Sudah, jangan dipikirin. Mama memang suka komentar. Jangan diambil hati. Tapi kata-kata itu justru membuat Lydia semakin sadar. Bram tidak pernah benar-benar membela. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap pagi, Lydia berusaha membantu pekerjaan rumah, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, atau mencuci piring. Namun usahanya selalu salah di mata Ratna. Lydia, ini sayurnya kurang garam. Lydia, kamu nyapu asal-asalan. Lihat tuh masih ada debu di pojokan. Lydia, kamu istri Bram, bukan pembantu. Tapi kalau kerjamu begini, memang kelihatan seperti pembantu saja. Lydia menelan semua komentar itu dengan sabar. Ia ingat pesan mendiang ibunya. Kalau kamu masuk ke keluarga orang lain, bersabarlah. Hormati orang tua, meski hatimu sakit. Suatu sore, Lydia sedang melipat baju di ruang tengah. Karin masuk sambil membawa beberapa kantong belanja dari mal. Ia melemparkan kantong itu ke sofa, lalu duduk dengan gaya angkuh. Kak Lydia, panggilnya. Aku beli tas baru. Limited edition, cuma ada 5 di Jakarta. Harganya sekitar 20 juta lah. Lydia menoleh, tersenyum kecil. Wah, bagus sekali, Karin. Karin mengangkat alis. Kak Lydia punya tas berapa? Kayaknya aku lihat cuma 1-2 ya. Itu pun bukan merek terkenal. Kamu nggak malu? Kemana-mana bawa tas murahan. Lydia menunduk, melanjutkan lipatannya. Aku lebih suka yang sederhana. Menurutku, tas mahal atau murah, sama saja fungsinya. Karin tertawa keras. Ya ampun, kamu memang beda dunia sama kita. Pantes Mama bilang Kak Lydia cuma bikin keluarga kita turun kelas. Kalau bukan karena Kak Lydia yang pura-pura manis, aku nggak ngerti kenapa Bram mau. Kata-kata itu menancap tajam. Lydia berhenti melipat baju, menatap Karin dengan tenang. Bram menikah denganku karena cinta, Karin. Bukan karena tas, bukan karena merek. Karin menyeringai, lalu berdiri. Kita lihat saja berapa lama cinta bisa bertahan kalau nggak ada uang. Kak Lydia terlalu naif. Lydia terdiam. Ia tahu membantah hanya akan memperpanjang ejekan. Malamnya, Lydia duduk di balkon kamarnya. Angin malam berhembus, membawa sedikit kesejukan. Ia memeluk lututnya, menatap langit. Bram masuk sambil membuka dasinya. Kamu kenapa duduk di sini sendirian? Tanyanya. Tidak apa-apa. Aku hanya butuh udara segar, jawab Lydia. Bram mendekat, duduk di sebelahnya. Aku tahu Mama sama Karin kadang nyebelin. Tapi coba dimengerti ya. Mereka memang begitu orangnya. Jangan terlalu dipikirkan. Lydia menoleh. Tapi mereka sering meremehkanku, Bram. Aku merasa tidak dianggap. Bram menghela napas. Sayang, jangan baper. Kamu terlalu sensitif. Mama cuma keras mulutnya. Sebenarnya hatinya baik. Karin juga masih muda, jadi manja. Aku yakin nanti mereka akan terbiasa denganmu. Lydia menggenggam tangan Bram. Kamu yakin? Bram tersenyum samar. Aku yakin. Asal kamu sabar. Lydia mengangguk, meski hatinya terasa perih. Ia sadar, Bram tidak sepenuhnya memahami luka yang ia tanggung. Hari demi hari, luka kecil itu bertambah. Ratna selalu membandingkan Lydia dengan Clara, seorang kenalan keluarga yang sering datang ke rumah. Clara cantik, kaya, pandai bicara. Kalau Bram menikah dengan Clara, keluarga kita pasti makin terangkat, ucap Ratna suatu kali,
tanpa peduli Lydia mendengarnya. Surya, meski jarang bicara, beberapa kali menegur Bram dengan nada kecewa. Kamu pintar, Bram. Sayang sekali pilihan istrimu kurang mendukung ambisi kita. Lihat keluarga Hartono, anaknya menikah dengan putri pengusaha besar. Kita harusnya begitu. Lydia mendengar percakapan itu diam-diam. Hatinya perih. Karin semakin berani mengejek. Kak Lydia cocoknya jadi model iklan deterjen, bukan istri keluarga Wiratama. Lydia menahan semua. Ia tidak pernah membalas. Hanya diam, menelan air mata ketika sendirian. Suatu pagi di akhir pekan, Lydia menyiapkan sarapan lengkap. Nasi goreng, telur mata sapi, jus jeruk segar. Ia ingin menyenangkan hati mertua. Namun, begitu Ratna duduk, ekspresinya langsung berubah. Astaga, Lydia, masa kamu masak nasi goreng untuk sarapan keluarga Wiratama? Kita biasa sarapan roti gandum impor, sereal organik. Ini makanan murahan. Lydia menunduk. Saya pikir nasi goreng bisa jadi variasi, Bu. Ratna mendengus. Variasi? Yang ada menurunkan selera makan. Ia menoleh ke Bram. Lihat kan, Nak, Mama bilang apa? Lydia tidak cocok jadi istrimu. Bram hanya menghela napas, lalu makan diam-diam tanpa komentar. Hati Lydia runtuh. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi selalu salah di mata keluarga ini. Malam itu, Lydia menatap wajahnya di cermin. Mata yang biasanya berbinar kini tampak sayu. Ia menyentuh pipinya sendiri. Apa benar aku tidak pantas? Apa benar aku membawa Bram turun derajat? Air mata jatuh, tapi segera ia hapus. Ia menggenggam kalung kecil peninggalan ibunya. Tidak, Lydia. Kamu harus kuat. Kamu menikah karena cinta, bukan untuk mencari restu harta. Namun di balik hatinya yang lembut, mulai tumbuh benih lain. Sebuah tekad. Bila kesabaran ini terus diuji, ia tahu, suatu hari akan tiba saatnya ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Awal pernikahan selalu terasa hangat. Begitulah yang Lydia yakini. Ia berpikir, meski mertua dan adik iparnya sering meremehkan, selama Bram ada di sisinya, semua bisa ia lalui. Tetapi keyakinan itu mulai goyah. Seiring berlalunya waktu. Suatu sore, Lydia menunggu Bram pulang kerja. Ia sudah menyiapkan makan malam. Ayam panggang madu, sup asparagus, dan salad segar. Meja makan ditata cantik dengan lilin kecil di tengah. Ia ingin memberi kejutan, ingin Bram merasa dicintai. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Bram belum datang. Jam 9, belum juga ada kabar. Lydia mulai gelisah. Ia menelepon, tapi ponselnya tak diangkat. Akhirnya, hampir pukul 11, suara pintu depan terdengar. Bram masuk dengan wajah lelah, jasnya kusut, dasinya longgar. Aroma parfum asing samar tercium. Kamu baru pulang? Tanya Lydia lembut, berusaha menahan kekhawatirannya. Bram meletakkan tas kerja di sofa. Iya. Ada rapat mendadak. Maaf. Lydia tersenyum kaku. Aku sudah siapkan makan malam. Kamu belum makan, kan? Bram melirik meja makan yang penuh. Wajahnya tampak tidak bersemangat. Lain kali saja. Aku sudah makan di luar. Hati Lydia seperti ditusuk. Ia duduk pelan. Kamu makan sama siapa? Teman-teman kantor, jawab Bram singkat. Ia berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Lydia menatap meja makan yang masih rapi, lilin yang mulai meleleh, makanan yang sudah dingin. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam-malam berikutnya tidak jauh berbeda. Bram semakin sering pulang larut. Kadang beralasan rapat, kadang bertemu klien. Lydia ingin percaya, tapi rasa curiga mulai tumbuh. Yang membuatnya makin sakit. Bram juga mulai berubah sikap di rumah. Ia jarang menyapa Lydia. Ketika Lydia mencoba bercerita tentang kesehariannya, Bram hanya menjawab singkat. Sayang, tadi aku coba resep baru. Kamu mau ku coba masakin besok? Bram, aku lihat ada butik bagus. Aku tidak beli apa-apa, cuma cuci mata. Oh. Kadang, bahkan ketika Lydia bercerita panjang, Bram sibuk dengan ponselnya. Bram, kamu dengar aku bicara?
Iya, iya, aku dengar. Tapi jelas sekali, ia tidak mendengarkan. Suatu malam, ketika mereka sedang berdua di kamar, Lydia mencoba membuka hati. Bram, katanya pelan. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Rasanya kamu jauh dariku. Bram yang sedang mengetik di laptop hanya menghela napas. Aku sibuk. Lydia, jangan manja. Aku sedang fokus membangun karir. Kalau aku berhasil, kita semua akan bahagia. Jadi jangan banyak menuntut. Tapi aku tidak menuntut apa-apa. Aku hanya ingin kita tetap dekat. Aku ingin pernikahan ini hangat. Bram menutup laptopnya agak keras. Lydia, kamu tidak mengerti. Dunia ini keras. Aku tidak bisa selamanya hanya bergantung pada cinta. Aku butuh status, butuh prestasi, butuh pengakuan. Kalau kamu tidak bisa mendukungku, setidaknya jangan mengganggu. Lydia terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia menunduk, menahan air mata. Sejak kapan Bram berbicara seperti ini? Hari demi hari, Lydia merasakan jarak yang makin lebar. Apalagi, keluarga Bram seolah menuangkan bensin ke api. Suatu kali, Lydia mendengar percakapan Bram dan Ratna di ruang tamu. Ia kebetulan lewat, tapi berhenti di balik pintu. Bram, Mama lihat Lydia tidak cocok denganmu, kata Ratna tegas. Dia terlalu sederhana. Tidak ada manfaatnya untuk masa depanmu. Bram terdengar ragu. Dengar? Nak, kamu pria cerdas, punya masa depan cerah. Kalau istrimu hanya bisa jadi beban, bagaimana kamu bisa melesat? Coba pikir, kalau saja kamu menikah dengan Clara. Anak itu pintar, kaya, punya koneksi luas. Kariermu bisa melambung cepat. Hening sejenak. Jantung Lydia berdebar. Lalu terdengar suara Bram, pelan namun jelas. Aku tahu, Aku sedang memikirkan itu. Kata-kata itu membuat tubuh Lydia gemetar. Bram, memikirkan Clara? Ia bergegas kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, menangis di dalam diam. Perubahan Bram semakin terasa dalam hal-hal kecil. Dulu, Bram sering menggenggam tangan Lydia saat berjalan. Kini, ia berjalan di depan, meninggalkan Lydia di belakang. Dulu, Bram memuji masakan Lydia. Kini, ia sering berkata, biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Dulu, Bram memanggil Lydia dengan sayang. Sekarang, lebih sering hanya memanggil namanya dengan nada datar. Lydia mencoba bertahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya karena Bram stres dengan pekerjaan. Namun, hatinya terus-menerus diguncang ketika Clara semakin sering muncul di rumah keluarga. Clara wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang, wajah manis, dan penampilan elegan. Ia adalah anak seorang pengusaha besar, sahabat lama Ratna. Setiap kali datang, Ratna menyambutnya bak putri raja. Clara, sayang, kamu makin cantik saja. Ratna memeluknya dengan hangat. Clara tertawa lembut. Tante yang terlalu baik. Saya biasa saja. Mata Lydia menangkap tatapan Bram pada Clara, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berbeda dari tatapannya pada Lydia. Clara pun tidak segan bercanda dengan Bram, seolah mereka sudah sangat dekat. Bram, kamu harus coba restoran baru di Senopati. Menunya luar biasa. Oh ya? Kita harus ke sana kapan-kapan, jawab Bram sambil tersenyum. Lydia hanya duduk, menatap piringnya. Hatanya tercekat. Malam itu, Lydia memberanikan diri bertanya. Bram, kamu sering bertemu Clara di luar? Bram menoleh dengan ekspresi defensif. Kenapa tanya begitu? Aku lihat cara kamu bicara dengannya. Terlalu akrab. Bram menghela napas panjang. Clara itu teman lama. Lydia, jangan cemburu buta. Lagi pula, dia punya banyak koneksi. Aku bisa belajar banyak darinya. Kalau aku dekat dengannya, itu juga demi masa depan kita. Tapi Bram, aku istrimu. Kenapa kamu lebih nyaman bicara dengan dia daripada denganku? Bram memutar bola matanya, lalu bangkit. Astaga, Lydia, kamu selalu bawa perasaan. Aku capek. Kalau kamu tidak bisa mendukungku, lebih baik diam. Kata-kata itu seperti tamparan. Lydia terdiam,
Tubuhnya lemas. Hari-hari setelah itu, Lydia merasa semakin sendirian. Di meja makan, Bram lebih sering sibuk dengan ponsel, tertawa kecil ketika menerima pesan. Lydia hanya bisa menatap tanpa berani bertanya. Di kamar, Bram tidur lebih cepat, membelakangi Lydia. Ketika Lydia mencoba mendekat, Bram sering berkata, "Aku capek." Hati Lydia hancur perlahan. Suatu malam, ketika Bram mandi, Lydia tak sengaja melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Ada notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Clara. Lydia gemetar. Jemarinya gatal ingin membuka. Tapi ia menahan diri. Ia bukan tipe istri yang suka mengintip. Namun, hanya melihat tulisan singkat di layar sudah cukup menghancurkan hatinya. "Aku senang sekali ketemu kamu tadi. Rasanya nggak mau pulang." Air mata Lydia jatuh. Ia duduk di tepi ranjang, menutupi wajah. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Malam itu, Lydia berdoa dengan suara lirih. Ya Tuhan, aku menikah karena cinta. Tapi kenapa hati Bram menjauh dariku? Apa aku salah memilih? Apa aku harus menyerah? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Namun jauh di dalam dirinya, muncul suara lain. Bukan suara putus asa, melainkan suara tekad. Kalau benar mereka meremehkanku, kalau benar Bram berpaling, aku akan tetap bertahan. Tapi jika suatu hari mereka melampaui batas, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Lydia. Dan di malam yang sunyi itu, di balik tangisnya, lahirlah benih kecil yang kelak akan tumbuh menjadi badai. Hari Minggu pagi, sinar matahari masuk lewat jendela besar ruang keluarga rumah Wiratama. Lydia sedang duduk di sofa, membaca majalah resep masakan. Ia berniat mencoba menu baru untuk makan siang bersama keluarga. Namun suara klakson mobil mewah di halaman memecah ketenangan. Beberapa saat kemudian, suara langkah Hills bergema di marmer ruang tamu. "Clara A." Suara Ratna melengking penuh kegembiraan. "Sayang, akhirnya kamu datang." Lydia menoleh. Seorang wanita muda masuk dengan anggun. Rambut hitam bergelombang jatuh indah ke bahu, kulitnya putih bersih, gaunnya bermerek jelas dari butik terkenal. Senyumnya menawan, suaranya lembut namun percaya diri. Dialah Clara Adiwijaya, anak seorang pengusaha besar yang terkenal kaya raya. Ratna segera memeluknya erat. "Ya ampun, kamu makin cantik saja. Tante kangen sekali." Clara tertawa kecil. "Saya juga kangen, Tante Ratna. Lama sekali tidak main ke sini." Lydia menutup majalahnya, berdiri sopan. "Halo, Clara." Sapanya dengan senyum ramah. Clara menoleh. "Oh, halo Lydia." Suaranya terdengar ramah, tapi tatapannya cepat turun naik, menilai gaun sederhana yang Lydia kenakan. Ada kilatan meremehkan, meski tersamar. Ratna menarik tangan Clara, membawanya duduk di sofa. "Duduk sini, sayang. Kamu tahu kan, Bram di rumah hari ini. Dia pasti senang sekali bisa ketemu kamu." Tak lama kemudian, Bram muncul dari lantai atas dengan kemeja santai. Begitu melihat Clara, wajahnya langsung cerah. "Clara. Wah, sudah lama sekali." Bram menghampiri, menyalami dengan akrab. Bahkan, Lydia sempat melihat Bram menepuk pelan punggung tangan Clara. Clara tersenyum hangat. "Bram, kamu makin tampan saja. Kayaknya kerja keras membuatmu lebih dewasa." Bram terkekeh. "Ah, biasa saja. Kamu sendiri tetap menawan." Lydia berdiri di dekat meja, tubuhnya kaku. Ia melihat interaksi itu, dadanya terasa sesak. Mereka tampak begitu akrab, seolah Lydia hanyalah orang asing di rumah sendiri. Ratna tersenyum puas melihat kedekatan itu. Ia menoleh ke Lydia dengan tatapan sinis, lalu pura-pura berkata, "Lydia, bisa tolong buatkan jus segar untuk Clara? Kasihan, dia haus." Lydia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Dengan hati berat, ia melangkah ke dapur. Di balik pintu, air matanya hampir jatuh. Saat makan siang, Clara duduk di sebelah Bram, sementara Lydia justru berseberangan. Sepanjang makan, Clara dan Bram asyik bercakap tentang bisnis, restoran baru, dan tren investasi. Ratna serta Karin ikut nimbrung, tertawa-tawa.
Surya yang biasanya diam, kali ini pun terlihat antusias. Ia beberapa kali memuji Clara. Kamu pintar sekali, Clara. Wawasanmu luas. Tidak heran usaha ayahmu maju pesat. Clara tersenyum anggun. Terima kasih, Om. Saya banyak belajar dari Papa. Saya juga suka berdiskusi dengan orang-orang yang punya visi, seperti Bram. Bram tersipu bangga. Ah, terima kasih. Saya memang sedang merencanakan beberapa proyek. Senang kalau bisa berbagi pikiran denganmu. Ratna langsung menyambar. Tuh kan, cocok sekali kalian berdua. Saling melengkapi. Sayang sekali, Clara datang terlambat. Kalau tidak, pasti. Ia sengaja menghentikan kalimatnya. Semua mengerti maksudnya. Lydia menunduk. Hatinya seperti diperas. Karin menyeringai, menambahkan, betul, Ma. Kalau Kak Bram sama Clara, pasti keluarga kita makin terhormat. Bukan seperti sekarang. Suara itu jelas mengarah pada Lydia. Ia hanya menggenggam sendok kuat-kuat, menahan air mata. Usai makan, Clara duduk di ruang tamu bersama Bram dan Karin. Mereka tertawa, menonton video lucu di ponsel. Lydia menghampiri dengan piring kue kecil yang ia buat khusus untuk tamu. Ini kue buatan saya. Silakan dicoba, katanya sopan. Clara mengambil satu, mencicipi. Wajahnya berubah, lalu tersenyum diplomatis. Rasanya unik. Mungkin lidah saya belum terbiasa. Karin tertawa keras. Artinya tidak enak, Kak Lydia. Jangan dipoles-poles. Bram hanya tersenyum canggung, tidak membela. Ratna mendengus. Sudahlah, Lydia. Tidak usah memaksakan. Clara lebih suka makanan kelas internasional. Kamu harus belajar banyak darinya. Lydia menunduk, meletakkan piring, lalu kembali ke dapur dengan langkah berat. Hari-hari setelah itu, Clara semakin sering datang. Kadang alasan, menemui Tante Ratna. Kadang, kebetulan lewat. Tapi entah mengapa, hampir selalu Bram ada di rumah ketika Clara datang. Mereka mengobrol lama, kadang pergi berdua dengan alasan, urusan bisnis. Lydia mulai merasa rumah itu bukan lagi tempatnya. Ia bagai bayangan, tidak terlihat. Suatu malam, Lydia memberanikan diri bicara pada Bram. Bram, aku merasa kamu terlalu dekat dengan Clara. Bram meletakkan ponselnya, menatap dengan wajah kesal. Lydia, kenapa kamu selalu cemburu? Clara hanya teman lama. Dia pintar, punya banyak koneksi. Aku bisa belajar darinya. Itu demi masa depan kita. Tapi kenapa kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengannya daripada denganku? Bram menghela napas panjang. Karena dia bisa mengerti aku. Kamu terlalu sederhana, Lydia. Kamu tidak mengerti dunia yang aku jalani. Hati Lydia seakan remuk. Kata-kata itu menegaskan semua yang ia takutkan. Beberapa hari kemudian, Ratna mengadakan arisan besar di rumah. Clara diundang sebagai tamu kehormatan. Lydia sibuk di dapur, membantu menyiapkan makanan. Saat ia keluar membawa nampan kue, ia mendengar percakapan yang membuat tubuhnya membeku. Bu Ratna, saya dengar Bram sudah menikah? Tanya salah satu tamu. Ratna tertawa kecil. Ah, itu cuma formalitas. Lydia memang istrinya. Tapi kalian tahulah, dia tidak sepadan. Keluarga kami pantasnya bersama keluarga besar seperti Adi Wijaya. Lihat Clara, bukankah dia jauh lebih cocok? Tamu-tamu itu mengangguk. Beberapa tertawa setuju. Clara hanya tersenyum, tidak membantah. Bram yang duduk di sana, tidak mengatakan apapun. Lydia berdiri di balik pintu, jantungnya hancur. Malam setelah acara, Lydia duduk di balkon kamarnya. Matanya sembab karena menangis. Ia memandang ke langit malam yang bertabur bintang. Kenapa aku merasa sendirian? Bisiknya. Bram masuk, duduk di sebelahnya. Kamu kenapa lagi? Lydia menoleh dengan mata berkaca. Kenapa kamu diam saja tadi ketika orang-orang merendahkanku? Bahkan Mama terang-terangan lebih memilih Clara. Bram terdiam sejenak. Lalu dengan nada dingin ia berkata, karena mungkin mereka tidak sepenuhnya salah, Lydia. Kamu memang tidak cocok berada di lingkaran sosial keluarga ini. Kamu terlalu biasa.
Air mata Lydia jatuh deras. Aku istrimu, Bram. Apa arti pernikahan kita bagimu? Bram menghela napas. Aku menikah denganmu karena cinta. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku butuh lebih. Hati Lydia terasa seperti diremukan berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa Bram mulai hilang darinya. Hari-hari berikutnya, Clara semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Bram. Ia sering mengirim makanan, hadiah, bahkan menunggu Bram di kantor. Ratna dan Karin mendukung sepenuhnya. Surya pun mulai terang-terangan mengatakan bahwa Clara membawa angin segar bagi keluarga. Lydia hanya bisa menyaksikan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada api kecil yang mulai menyala. Kalau ini terus berlanjut, aku tidak bisa hanya diam. Aku harus melindungi harga diriku. Namun untuk saat itu, Lydia masih memilih sabar. Ia menunggu. Tapi tanpa ia sadari, kesabaran itu sudah semakin menipis. Hari itu rumah keluarga Wiratama tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu kristal digantungkan, karpet merah terbentang dari pintu gerbang hingga ruang tamu. Mobil-mobil mewah parkir berjejer di halaman. Ratna mengadakan acara ulang tahun pernikahannya dengan Surya yang ke-30. Semua tamu yang hadir berasal dari kalangan atas. Pengusaha, pejabat, sosialita. Para wanita memakai gaun malam berkilauan, sementara pria mengenakan jas rapi. Musik lembut dari alat musik gesek mengalun, menciptakan suasana elegan. Lydia berdiri di dapur, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Gaun itu sebenarnya cantik, tapi dibandingkan dengan para tamu, ia tampak terlalu polos. Ia sudah berusaha meyakinkan diri untuk tetap percaya diri. Namun, ketika mendengar suara tawa Ratna dan Karin yang nyaring di luar, rasa percaya diri itu perlahan runtuh. Lydia! Suara Ratna memanggil dari ruang tamu. Dengan langkah gugup, Lydia keluar membawa nampan berisi minuman. Semua tamu sudah berkumpul. Ia bisa merasakan mata-mata yang menilai dari atas ke bawah. "Oh, ini menantu saya," ujar Ratna dengan senyum tipis. "Istri Bram." Beberapa tamu berbisik-bisik. Ada yang tersenyum kaku, ada pula yang menatap Lydia dengan heran. Seolah tak percaya Bram pria tampan dan berpendidikan menikahi perempuan yang begitu sederhana. Ratna tersenyum sinis lalu menambahkan, "Dia memang berbeda dari kita. Sederhana sekali. Tapi ya, mungkin itulah pilihan Bram." Tawa kecil terdengar di antara para tamu. Lydia menunduk, pipinya memanas. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Clara masuk dengan anggun mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuh indahnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia tampak seperti bintang malam itu. "Clara!" Ratna langsung berdiri, menghampirinya dengan pelukan hangat. "Akhirnya datang juga sayang. Acara ini pasti lebih lengkap denganmu." Clara tersenyum anggun. "Selamat ulang tahun pernikahan, Tante Ratna, Om Surya." Surya ikut tersenyum lebar. "Terima kasih, Clara. Senang sekali kamu bisa hadir." Clara lalu berjalan ke arah Bram. Bram, yang sedari tadi sibuk dengan beberapa tamu pria, langsung bangkit dan menyambutnya. Mereka berjabat tangan, tapi Lydia yang memperhatikan jelas melihat Bram menggenggam tangan Clara lebih lama dari seharusnya. "Wah, kamu cantik sekali malam ini," puji Bram dengan mata berbinar. Clara tertawa kecil. "Terima kasih. Kamu juga tampan dengan jas ini." Lydia berdiri di sisi ruangan, membawa nampan kosong. Hatinya seperti diremas. Tamu-tamu di sekitarnya memperhatikan interaksi itu dengan senyum penuh arti. Acara makan malam dimulai. Semua tamu duduk di meja panjang yang dihiasi bunga mawar putih. Lydia duduk di ujung meja, jauh dari pusat perhatian. Sementara itu, Clara duduk di samping Bram, persis di hadapan Ratna dan Surya. Sepanjang makan, Clara menjadi pusat pembicaraan. Ia menceritakan proyek ayahnya, pengalamannya menghadiri gala dinner internasional, dan rencana membuka galeri seni. Tamu-tamu terkesan, Ratna tampak bangga seolah Clara adalah anaknya sendiri. Di sisi lain, Lydia hanya diam. Sesekali ia berusaha menyisipkan kata, tapi selalu tenggelam oleh suara tawa dan percakapan orang lain. Karin yang duduk tak jauh darinya, mendekat dan berbisik dengan nada mengejek. "Kamu tahu kan, Kak Lydia? Semua orang di sini heran kenapa Kak Bram menikahimu."
Lihat Clara. Bandingkan dirimu dengan dia. Jauh, kan? Lydia menunduk, berusaha menahan air mata. Saat makanan penutup disajikan, Ratna berdiri dan mengetuk gelas. Tamu-tamu terhormat, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ruangan langsung hening. Semua menatap Ratna yang berdiri anggun dengan gaun emasnya. Seperti yang kalian tahu, malam ini saya merayakan 30 tahun pernikahan dengan Surya. Dan saya bersyukur, keluarga kami terus berkembang. Tapi, ia menoleh ke arah Bram dan Clara, lalu tersenyum penuh makna. Saya juga percaya bahwa masa depan keluarga ini akan lebih cerah jika dipimpin oleh pasangan yang tepat. Semua tamu menatap ke arah yang sama, Bram dan Clara. Clara menunduk malu-malu, sementara Bram tersenyum canggung. Ratna melanjutkan, saya tahu, Bram sudah menikah. Tapi, setiap orang berhak mendapatkan yang terbaik. Dan saya yakin, Clara adalah sosok yang paling cocok untuk mendampingi Bram, baik secara pribadi maupun untuk nama besar keluarga ini. Tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa tamu bahkan bersorak setuju. Lydia membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari pisau manapun. Ia menoleh ke arah Bram, berharap suaminya membela. Tapi Bram hanya tersenyum, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu tamu, seorang ibu sosialita, berkata lantang, saya setuju sekali, Bu Ratna. Clara memang luar biasa. Kalau dia jadi bagian keluarga, wah, keluarga Wiratama pasti makin terpandang. Betul, sahut tamu lain. Bram dan Clara serasi sekali. Suasana ruangan semakin panas dengan pujian untuk Clara. Sementara Lydia, istri sah Bram, duduk di ujung meja bagai tak terlihat. Akhirnya, Surya angkat bicara. Dengan suara berat ia berkata, saya setuju dengan Ratna. Bram, kau harus pikirkan masa depan keluarga ini. Jangan hanya karena perasaan, kau mengorbankan semuanya. Kadang, perceraian adalah pilihan terbaik demi nama baik. Semua tamu terdiam sejenak. Kata, perceraian, bergema jelas. Lydia menatap Surya dengan mata terbelalak. Ayah, maksud ayah saya harus diceraikan? Suaranya bergetar. Surya hanya menatap dingin. Lydia, kau wanita baik. Tapi kau bukan pasangan yang tepat untuk anak saya. Ratna lalu menambahkan, Lydia, jangan salahkan siapa-siapa. Kau memang tidak sepadan dengan keluarga ini. Kalau kau sadar diri, lebih baik mundur. Biarkan Bram bersama Clara. Itu yang terbaik untuk semua orang. Tamu-tamu mulai berbisik. Ada yang kasihan, ada yang justru mengangguk setuju. Clara hanya menunduk, berpura-pura rendah hati, tapi ada senyum tipis yang terlihat jelas di ujung bibirnya. Karin tertawa kecil, menambahkan garam ke luka itu. Kak Lydia, kamu dengar sendiri kan? Semua orang tahu. Kamu tidak cocok di sini. Jadi, kenapa masih bertahan? Lydia menggenggam tangannya di pangkuan erat-erat, menahan gemetar. Air matanya menggenang. Tapi ia tidak ingin jatuh di depan semua orang. Dengan suara lirih, ia menoleh ke arah Bram. Bram, apa kamu juga berpikir begitu? Semua mata kini tertuju pada Bram. Ruangan mendadak senyap. Bram menelan ludah, lalu berkata dengan nada berat, Lydia aku. Ia berhenti sejenak, lalu menghela napas. Aku rasa mungkin Mama benar. Aku dan kamu terlalu berbeda. Mungkin kita memang tidak cocok. Seakan ada bom meledak di hati Lydia. Ia berdiri, kursinya bergeser dengan suara nyaring. Semua orang terkejut. Wajahnya pucat, matanya berair, tapi tatapannya tajam. Baik. Kalau itu yang kalian semua mau, aku akan pergi. Tanpa menunggu jawaban, Lydia berjalan cepat meninggalkan ruangan. Suara bisikan dan tawa samar terdengar di belakangnya. Di dalam kamar, Lydia menutup pintu dan bersandar di dinding. Air matanya akhirnya pecah, mengalir deras. Ia terisak, tubuhnya bergetar hebat. Tapi di balik tangisan itu, ada sesuatu yang lain. Api kecil yang selama ini tertahan, mulai membesar. Kesabaranku ada batasnya. Kalian pikir aku lemah. Tapi kalian tidak pernah benar-benar mengenalku. Di cermin, Lydia menatap dirinya sendiri dengan mata yang berbeda. Bukan lagi wanita yang pasrah, melainkan seorang perempuan yang mulai bangkit.
Malam setelah acara ulang tahun pernikahan Ratna dan Surya, suasana rumah besar itu kembali sunyi. Tamu-tamu sudah pergi, lampu kristal yang tadi berkilauan kini redup, menyisakan kesepian di setiap sudut ruangan. Namun, di kamar tamu lantai 2, Lydia masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, matanya sembab, gaun biru yang dikenakannya masih melekat. Tangisnya sudah reda, berganti dengan keheningan yang mencekam. Di tangannya, ia menggenggam cincin pernikahannya erat-erat, seolah benda kecil itu bisa memberi kekuatan. "Bram, bagaimana mungkin kamu tega melakukan itu di depan semua orang?" bisiknya pelan. Ingatannya kembali pada kata-kata Bram yang menampar hati. "Mungkin Mama benar. Aku dan kamu terlalu berbeda." Air mata kembali menggenang, tapi kali ini tidak jatuh. Ada sesuatu yang menahan sebuah bara yang membakar dalam diam. Keesokan paginya, Lydia bangun lebih awal. Ia menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi sorot matanya berbeda. Ada tekad yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia bergumam, "Cukup, ini sudah melewati batas." Dengan tenang, Lydia merapikan diri, lalu membuka sebuah koper kecil yang selama ini ia simpan di lemari. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah tablet dan ponsel khusus, benda-benda yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun sejak menikah. Ia menyalakan ponsel itu. Puluhan pesan masuk, notifikasi email, dan laporan keuangan digital dari berbagai perusahaan besar. Nama pengirimnya familiar, manajer keuangan, direktur cabang, hingga kuasa hukum keluarganya. "Selamat datang kembali, Nyonya." Pesan pertama yang ia baca membuat hatinya bergetar. Sudah lama ia menyingkirkan identitasnya sebagai pewaris keluarga adijaya, keluarga konglomerat dengan jaringan bisnis internasional. Ia memilih hidup sederhana bersama Bram, berharap cintanya akan murni. Tapi kenyataannya, kesederhanaan itu justru dijadikan alasan untuk merendahkannya. Siang itu, Lydia pergi dari rumah Wiratama tanpa memberitahu siapapun. Dengan sopan ia pamit pada pembantu rumah tangga, mengatakan hanya ingin berjalan-jalan. Namun arah langkahnya bukan ke pasar atau kafe sederhana yang biasa ia kunjungi. Mobil hitam mewah berhenti di ujung jalan. Sopir membuka pintu, dan Lydia masuk dengan tenang. "Ke kantor pusat," katanya singkat. Sopir mengangguk, melajukan mobil menuju gedung pencakar langit di pusat kota. Beberapa jam kemudian, Lydia tiba di sebuah gedung megah dengan logo Adijaya Corporation terpampang jelas di puncaknya. Karyawan yang melihatnya langsung memberi hormat, meski terkejut dengan penampilannya yang sederhana. "Nyonya Lydia," seru salah satu sekretaris dengan wajah lega. "Akhirnya Anda kembali." Lydia tersenyum tipis. "Sudah saatnya." Di ruang rapat lantai 25, Lydia duduk di kursi utama. Beberapa direktur hadir, begitu pula kuasa hukum keluarga. Layar besar di depannya menampilkan laporan keuangan, grafik saham, dan data investasi. Direktur utama, Pak Herman, berkata, "Nyonya, selama Anda absen, perusahaan berjalan sesuai arahan terakhir. Namun, ada beberapa proyek besar yang masih menunggu keputusan Anda." Lydia mengangguk. "Sebutkan." Pertama, investasi di perusahaan konstruksi milik Surya Wiratama. Saat ini nilai proyeknya mencapai 200 miliar rupiah. Kedua, kerjasama dengan salah satu perusahaan Clara untuk event seni internasional. Dan ketiga, proyek Bram dalam sektor properti. Nama-nama itu membuat Lydia tersenyum miring. Surya, Clara, Bram, ternyata mereka bahkan tidak sadar selama ini mereka bergantung pada jaringan perusahaanku. Ia menatap semua yang hadir. "Batalkan semua kerjasama. Tarik seluruh investasi dari perusahaan Surya Wiratama, hentikan dukungan dana untuk proyek Bram, dan putuskan kontrak dengan Clara. Segera." Ruangan hening sejenak. Beberapa direktur saling pandang, lalu mengangguk. Mereka sudah terbiasa dengan keputusan tegas Lydia di masa lalu. "Baik, Nyonya. Semua akan segera dilaksanakan." Setelah rapat, Lydia kembali ke ruang pribadinya. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang ramai. Dari ketinggian itu, semua tampak kecil seperti masalahnya semalam. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalian pikir aku tidak punya apa-apa? Kalian tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang giliran kalian merasakan bagaimana rasanya diremehkan." Namun,
Meski hatinya dipenuhi tekad balas dendam, ada bagian kecil dari dirinya yang masih terluka. Ia masih mencintai Bram, suaminya yang dulu penuh kasih. Bram, gumamnya, andai saja kamu tahu apa yang sudah kau hancurkan. Sementara itu, di rumah keluarga Wiratama, Ratna sibuk membicarakan acara semalam. Aduh, semua tamu memuji Clara. Kau lihat kan, Surya? Mereka bilang Bram dan Clara pasangan serasi. Itu tanda bagus. Surya mengangguk. Ya, tapi kita harus cari cara agar Bram segera menceraikan Lydia. Dia penghalang. Karin ikut menimpali dengan tawa. Tenang saja, Ma. Kak Lydia pasti sakit hati semalam. Aku yakin dia akan pergi sendiri. Namun, kenyataan tidak sesuai dugaan. Justru dalam beberapa minggu berikutnya, Surya mulai menerima kabar buruk. Kontrak proyeknya ditolak bank, investor mundur, bahkan ada masalah hukum yang tiba-tiba muncul. Apa-apaan ini? Geram Surya di ruang kerjanya. Ratna panik. Bagaimana bisa? Semua proyek itu sudah kita siapkan dengan baik. Siapa yang berani mengganggu keluarga Wiratama? Karin menambahkan, mungkin pesaing bisnis, Ma. Tapi siapa? Surya mendesah berat. Entahlah. Tapi kita harus hati-hati. Kalau begini terus, nama kita bisa jatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka hina semalam sedang menarik benang-benang kekuatan yang tak terlihat. Di sisi lain, Lydia semakin mantap. Ia tidak langsung menunjukkan jati dirinya pada Bram dan keluarganya. Ia memilih bermain dalam diam, membiarkan mereka merasakan perlahan bagaimana dunia yang mereka banggakan runtuh. Namun ia juga sadar, perang ini tidak boleh hanya soal balas dendam. Harus ada keadilan. Harus ada pelajaran. Malam itu, ia duduk di ruang pribadinya, menulis di buku kulit coklat yang biasa ia pakai untuk merencanakan strategi. Di halaman pertama, ia menulis, misi, menghancurkan kesombongan mereka, bukan hanya dengan kekuasaan, tapi dengan kebenaran. Mereka harus tahu siapa Lydia sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Lydia mulai bergerak lebih jauh. Ia menghubungi media, bukan untuk langsung menyerang, tapi untuk membangun citra dirinya kembali. Ia menghadiri gala amal sebagai Lydia Adijaya, mewakili keluarga konglomerat. Foto-fotonya tersebar di majalah bisnis dan sosialita. Ratna, Surya, Karin, dan bahkan Bram terkejut ketika melihat majalah itu. Ratna hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Apa ini? Lydia? Lydia yang itu? Kok bisa? Dia di majalah ini. Karin meraih majalah itu, membaca dengan cepat. Di sini tertulis, Lydia Adijaya, pewaris utama Adijaya Corporation. Itu, Kak Lydia. Surya terdiam, wajahnya pucat. Adijaya Corporation itu perusahaan raksasa. Jangan bilang selama ini dia. Bram, yang sedari tadi hanya diam, merasakan dadanya sesak. Ia teringat wajah Lydia semalam ketika ia mengatakan kata-kata kejam itu. Sekarang, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Apa yang sudah kulakukan? Namun, Lydia belum puas. Ia tahu ini baru permulaan. Kehancuran sejati bagi mereka belum datang. Yang ia inginkan bukan hanya membuat mereka menyesal, tapi membuat mereka merasakan semua rasa sakit yang pernah ia alami. Di balkon rumah mewahnya, Lydia menatap langit malam dengan anggun. Gaun putih panjang berkibar terkena angin. Kesabaran ada batasnya, bisiknya. Dan batas itu sudah kalian lewati. Senyum tipis muncul di wajahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lydia merasa dirinya kembali menjadi dirinya yang sebenarnya bukan lagi wanita sederhana yang dipandang rendah, melainkan seorang ratu yang siap mengatur permainan. Malam itu, kota masih berkilau dengan cahaya lampu. Namun di dalam ruang kerjanya yang luas, Lydia duduk dengan penuh konsentrasi. Ia mengenakan gaun satin sederhana berwarna hitam, rambutnya digelung rapi. Di depannya, layar laptop menampilkan data-data bisnis, nama perusahaan, arus dana, kontrak, hingga rekam jejak transaksi. Suara pelan dari asistennya, Livia, terdengar lewat telepon. Semua langkah sudah siap, Nyonya. Begitu Anda memberi aba-aba, kami bisa langsung menarik dana dan membatalkan kerjasama dengan keluarga Wiratama. Lydia menghela napas panjang. Bagus.
Tapi lakukan dengan tenang. Jangan sampai mereka langsung sadar aku yang bermain di balik layar. Aku ingin mereka bingung dulu, bertanya-tanya siapa musuh mereka sebenarnya. Asal Anda perintah, semuanya akan berjalan sempurna. Lydia tersenyum tipis. Ini bukan sekadar balas dendam, Livia. Ini pelajaran. Mereka harus tahu, meremehkan seseorang bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Surya mendapat kabar buruk pertama. Telepon dari bank datang pagi-pagi buta. Pak Surya, maaf sekali, kami tidak bisa melanjutkan fasilitas kredit proyek Bapak. Ada evaluasi ulang dari pusat, dan semua dana harus dihentikan. Surya hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Tidak mungkin. Proyek ini sudah berjalan, bank sudah menyetujui dari awal. Petugas bank hanya bisa meminta maaf. Perintah ini langsung dari pemilik induk bank, Pak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Surya terdiam. Pemilik induk bank itu tidak lain adalah Adijaya Financial Group, anak perusahaan keluarga Lydia. Namun Surya tidak tahu. Ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ratna, yang mendengar kabar itu, langsung histeris. Surya, jangan bilang ini akhir dari bisnis kita. Bagaimana dengan arisan sosialitaku? Apa kata teman-temanku nanti kalau tahu kita gagal? Diam, Ratna. Aku sedang berpikir, bentak Surya. Tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Di tempat lain, Bram pun mengalami masalah. Proyek properti yang ia banggakan tiba-tiba dibatalkan oleh investor. Bram, kami menarik dana kami, kata salah satu investor dengan nada dingin. Ada masalah reputasi yang menyangkut namamu. Kami tidak mau mengambil risiko. Bram berusaha menahan panik. Masalah reputasi apa maksud Anda? Namun sang investor hanya menjawab singkat, cari tahu sendiri. Yang jelas, kami tidak bisa lagi bekerja sama. Telepon ditutup. Bram terduduk lemas di kursinya. Dalam beberapa minggu saja, semua hal yang ia banggakan hancur perlahan. Karin pun tak luput dari permainan Lydia. Sebagai gadis muda yang gemar pamer di media sosial, Karin sering mendapat undangan acara sosialita. Tapi tiba-tiba, ia mendapati semua undangan itu dicabut. Grup sosialitanya bahkan mengeluarkannya. Apa maksud kalian? Protes Karin ketika bertanya di grup WhatsApp. Namun jawabannya pedas. Keluarga kamu sudah jatuh miskin, Karin. Malu dong kalau masih ikut-ikutan. Karin melempar ponselnya ke ranjang, menjerit marah. Tidak mungkin. Aku harus tetap terkenal. Sementara itu, Clara yang merasa posisinya semakin kuat di sisi Bram, mulai mendapat tekanan. Awalnya, ia dengan percaya diri mengatur rencana event seni yang sudah ia promosikan besar-besaran. Namun sehari sebelum kontrak ditandatangani, pihak penyelenggara internasional membatalkan kerjasama. Kenapa? Clara hampir kehilangan kendali. Manajer event itu menjawab singkat, karena ada pihak yang lebih berpengaruh mengambil alih proyek ini. Dan mereka tidak menginginkan nama Anda terlibat. Clara tertegun. Siapa yang berani melakukan itu padaku? Namun jawabannya tak pernah datang. Sementara semua itu terjadi, Lydia menikmati setiap langkah kecilnya dengan ketenangan. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjuk hidung mereka. Ia hanya duduk manis di ruang rapat, menandatangani dokumen, atau menghadiri gala dengan senyum anggun. Namun, setiap goresan tanda tangannya adalah palu yang memukul paku di peti kehancuran keluarga Wiratama. Suatu sore, Ratna nekat mengunjungi rumah Clara. Ia tahu Clara punya uang, dan berharap anak perempuannya bisa menyelamatkan keluarga mereka. Clara, kamu harus bantu kami. Kamu kan calon istri Bram. Keluarga kita bisa bersatu, menyelamatkan bisnis ini. Clara menatap Ratna dengan senyum penuh kepalsuan. Maaf tante, tapi aku juga punya masalah sendiri. Banyak proyekku yang dibatalkan belakangan ini. Aku tidak tahu siapa yang bermain di balik semua ini. Ratna terdiam. Clara bahkan tidak lagi berjanji setia. Kalian semua sedang dihancurkan oleh seseorang, kata Clara sambil memainkan rambutnya. Dan aku rasa orang itu tahu betul di mana titik lemahnya. Ratna merinding. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Sementara itu, Bram duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Wajahnya lesu,
Rambutnya acak-acakan. Ia memegang foto pernikahannya dengan Lydia. Senyumnya dulu begitu bahagia, berbeda jauh dengan dirinya sekarang. Ia bergumam pelan, "Lydia, apa aku sudah kehilanganmu selamanya?" Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, Karin berteriak dari lantai atas. "Kak Bram, semua orang mengejek kita di media sosial. Aku tidak tahan." Bram menutup wajahnya dengan tangan. "Tuhan, kenapa semua ini terjadi sekaligus?" Malam itu, Lydia menghadiri pesta amal di sebuah hotel mewah. Ia tampil menawan dengan gaun merah panjang, kalung berlian menghiasi lehernya. Semua mata tertuju padanya. Semua kamera memotret. Seorang wartawan bertanya, "Nyonya Lydia, apa benar kabar bahwa Anda menarik semua investasi besar dari beberapa perusahaan lokal?" Lydia tersenyum anggun. "Saya hanya mengalihkan dana ke tempat yang lebih layak. Dunia bisnis adalah soal memilih siapa yang pantas mendapat kepercayaan." Jawaban itu, meski terdengar diplomatis, membuat gempar. Keesokan harinya, media menulis headline. Lydia Adijaya, wanita besi di balik runtuhnya sejumlah perusahaan lokal. Ratna membaca koran itu dengan tangan gemetar. Surya pucat pasi. Karin menangis. Bram terdiam. Mereka semua tahu tanpa perlu ada yang berkata bahwa Lydia lah yang berdiri di balik kehancuran mereka. Namun yang membuat mereka semakin hancur bukanlah pukulan finansial semata, melainkan kenyataan bahwa wanita yang mereka hina, rendahkan, bahkan usir dari rumah, ternyata jauh lebih berkuasa daripada siapapun yang pernah mereka kenal. Itu adalah balas dendam yang elegan. Lydia tidak perlu mengotori tangannya. Ia hanya perlu menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di malam yang sama, Lydia berdiri di balkon hotel setelah pesta usai. Angin malam berhembus lembut, lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Ia menatap langit, mengingat semua luka yang pernah ia alami. "Ini baru awal," bisiknya. "Kalian belum benar-benar merasakan akibat dari perbuatan kalian. Aku belum selesai." Senyum dingin terukir di wajahnya. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, rumah keluarga Wiratama sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan hangat. Yang terdengar hanyalah bentakan Ratna, teriakan Karin, dan desahan frustrasi Surya. Ratna mondar-mandir di ruang tamu sambil membawa telepon genggam. Suaranya keras, hampir histeris. "Apa maksud kalian membatalkan pesanan? Sudah bertahun-tahun kita bekerja sama. Apa kalian gila?" Namun suara di seberang hanya menjawab dingin. "Maaf, Bu Ratna. Reputasi keluarga Anda saat ini sedang buruk. Kami tidak bisa mempertaruhkan nama baik kami." Klik. Telepon ditutup. Ratna membanting ponselnya ke sofa. "Semua orang meninggalkan kita. Semua orang. Aku tidak tahan lagi." Surya yang duduk di kursi dengan wajah letih hanya mengusap kening. "Cukup, Ratna. Berteriak tidak akan menyelesaikan apa-apa." "Bagaimana aku bisa diam, Surya?" Ratna menjerit. "Arisan sosialitaku membuangku, butik langgananku menolak memberi kredit, dan sekarang bahkan catering kecil saja berani menolak pesanan kita. Aku merasa dipermalukan." Karin yang duduk di lantai dengan mata sembab ikut bersuara. "Aku juga, Mama. Semua temanku menghapusku dari daftar undangan. Mereka bilang aku cuma parasit. Padahal dulu aku yang paling populer." Suaranya pecah, dan ia menangis keras. Surya menatap keduanya dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia tahu mereka benar-benar terjebak dalam lingkaran kehancuran. Tapi ia sendiri tak mampu berbuat apa-apa. Semua jalur bisnisnya tertutup. Semua investor menghilang. Sementara itu, Bram berada di kantornya yang semakin sepi. Dari 10 karyawan, kini hanya 3 orang yang tersisa. Meja-meja kosong, komputer dimatikan, dan suasana kantor lebih mirip bangunan terbengkalai. Salah satu stafnya memberanikan diri mendekat. "Pak Bram, sepertinya kami juga harus pergi. Gaji sudah telat 2 bulan. Kami tidak bisa bertahan lebih lama." Bram terdiam. Tangannya mengepal di atas meja. "Jadi kalian juga akan meninggalkanku? Sama seperti investor. Sama seperti semua orang." Staf itu menunduk. "Maaf, Pak. Kami tidak punya pilihan." Mereka keluar satu persatu,
meninggalkan Bram sendirian. Ia menatap ruangan kosong itu dengan mata merah. Hidupnya yang dulu penuh kejayaan kini runtuh dalam sekejap. Di rumah, pertengkaran semakin sering terjadi. Ratna menyalahkan Surya karena tidak bisa mempertahankan bisnis. Karin menyalahkan Bram karena menikahi Lydia yang dianggap pembawa sial. Kalau saja kau menikah dengan Clara dari awal, semua ini tidak akan terjadi, teriak Ratna suatu malam. Bram berdiri dengan wajah merah padam. Jangan salahkan Lydia. Aku yang bodoh. Aku yang menyia-nyiakannya. Berhenti membela dia. Karin ikut berteriak. Kalau bukan karena dia, mungkin kita masih punya nama baik. Diam, Karin. Bram membentak. Kalian semua salah. Lydia tidak pernah melakukan apapun selain mencoba jadi bagian dari keluarga ini. Justru kalian yang selalu merendahkannya. Ruangan hening seketika. Ratna menatap anaknya dengan mata melebar, penuh amarah. Kau berani menyalahkan ibumu sendiri demi perempuan itu? Bram menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Aku menyesal. Menyesal karena tidak pernah melindunginya. Dan lihatlah kita sekarang. Kita hancur karena keserakahan kita sendiri. Ratna menampar Bram keras-keras. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang hening. Karin menutup mulutnya, kaget. Surya hanya bisa menunduk, tak berani ikut campur. Di luar rumah, masyarakat mulai ikut menyaksikan keruntuhan keluarga ini. Media sosial penuh dengan gosip. Keluarga Wiratama bangkrut total. Sekarang hanya jadi bahan tertawaan. Ratna yang dulu suka pamer, sekarang bahkan tidak bisa masuk butik favoritnya. Bram ditinggalkan investornya. Perusahaannya sepi. Gosip-gosip itu beredar cepat, membuat keluarga itu semakin terpuruk. Clara, yang awalnya merasa bangga menjadi orang dekat Bram, kini mulai merasa jijik. Suatu malam ia datang ke rumah Bram dengan wajah gelisah. Bram, kita harus bicara. Bram menatapnya lelah. Apalagi, Clara? Kau juga akan pergi meninggalkanku. Clara menggigit bibir. Aku tidak bisa bersama orang yang tidak punya apa-apa. Semua orang menjauhiku karena hubunganku denganmu. Aku kehilangan proyek-proyekku. Aku tidak mau ikut hancur karena keluargamu. Jadi selama ini, kau hanya mencintaiku karena uang, suara Bram serak. Clara tersenyum miring. Kau pikir apa? Tanpa uang, tanpa kekuasaan, kau bukan siapa-siapa, Bram. Bram merasakan dadanya ditusuk ribuan pisau. Clara berdiri, mengambil tasnya, lalu berbalik tanpa rasa penyesalan. Pintu tertutup, meninggalkan Bram sendirian dalam kehancuran. Hari berganti, dan situasi semakin memburuk. Rumah mewah keluarga Wiratama mulai sepi. Pembantu satu persatu pergi karena tidak dibayar. Listrik hampir diputus, tagihan menumpuk, dan mobil-mobil mewah perlahan disita oleh Lea Singh. Ratna, yang dulu selalu tampil glamor, kini hanya bisa mengenakan pakaian sederhana. Ia bahkan malu keluar rumah, takut bertemu tetangga yang dulu ia pandang rendah. Karin kehilangan semua temannya, terjebak dalam kamar dengan depresi. Ia sering menatap cermin, menyesali hidupnya. Aku dulu siapa? Sekarang siapa? Bisiknya. Surya semakin sakit-sakitan, tekanan darahnya naik, rambutnya memutih cepat. Beban mental dan finansial membuat tubuhnya rapuh. Dan Bram, ia hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap kosong, berharap bisa memutar waktu. Sementara itu, Lydia menikmati semuanya dari kejauhan. Ia tidak pernah datang langsung, tidak pernah menampakkan diri untuk menertawakan mereka. Ia hanya membiarkan dunia memperlihatkan wajah asli mereka. Dalam hati, ia tahu, inilah konsekuensi dari penghinaan yang dulu ia terima. Namun balas dendamnya belum selesai. Masih ada satu babak terakhir, memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya, tepat di depan mereka semua. Di tengah kehancuran itu, sebuah undangan datang ke rumah Bram. Sebuah kartu tebal berwarna emas, dengan tulisan anggun. Lydia Adijaya mengundang Anda menghadiri peresmian Yayasan Amal dan gala dinner eksklusif. Ratna membaca undangan itu dengan tangan gemetar. Karin berlari mendekat, matanya melebar. Surya mengangkat kepala, tertegun. Bram mengambil undangan itu, menatap nama Lydia yang tertulis jelas. Dadanya berdebar.
Dia kembali. Tidak ada yang berkata apa-apa setelah itu. Namun semua menyadari, saat mereka menghadiri undangan itu, mereka akan berhadapan dengan wanita yang kini berdiri di puncak, sementara mereka terpuruk di dasar jurang. Dan itulah yang paling menyakitkan. Clara menatap pantulan dirinya di cermin. Mata indahnya yang dulu selalu memikat kini terlihat sembab. Lipstik merah tebal yang biasanya membuatnya terlihat berani kini malah tampak seperti topeng murahan. Tangannya gemetar saat mencoba merapikan rambut panjangnya. Ia baru saja pulang dari pertemuan dengan klien penting, dan hasilnya bencana. Klien itu yang dulu selalu menyanjung dan mengajaknya makan malam mewah menolak bekerja sama. Alasannya sederhana namun menyakitkan. Maaf, Clara. Nama Anda terlalu banyak disebut dalam skandal keluarga Wiratama. Reputasi Anda sudah tercemar. Kami tidak bisa mempertaruhkan citra perusahaan kami. Clara memejamkan mata erat. Kata-kata itu berulang kali bergaung di kepalanya. Dulu, setiap pintu selalu terbuka untuknya. Kini, satu persatu pintu tertutup rapat, meninggalkan dirinya di kegelapan. Sejak meninggalkan Bram, Clara berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu langkah tepat. Ia yakin bisa menemukan pria lain yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih bisa membawanya naik ke puncak. Namun kenyataannya berbeda. Semua orang tahu Clara adalah wanita simpanan Bram. Foto-foto mesranya dengan Bram tersebar di media sosial. Artikel-artikel gosip menuliskan namanya dengan nada sinis. Clara, si perebut suami orang, kini ditinggalkan dan ditolak. Karma menimpa. Clara kehilangan proyek karena skandal cinta terlarang. Dulu menggoda pria kaya, kini hidupnya terpuruk. Awalnya, Clara masih bisa menyangkal. Ia berkata kepada publik bahwa hubungannya dengan Bram hanyalah teman dekat. Namun bukti yang muncul di internet terlalu kuat. Foto-foto intim, video singkat, bahkan rekaman suara Bram memanggil namanya dengan mesra. Semua itu tersebar luas. Siapa yang membocorkannya? Clara tidak tahu. Tapi ia mencurigai hanya satu orang, Lydia. Suatu malam, Clara menerima sebuah paket misterius. Kotak berwarna hitam, sederhana, tanpa nama pengirim. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan foto. Foto-foto dirinya bersama Bram, di hotel, di restoran, bahkan saat mereka bergandengan tangan dengan senyum lebar. Clara menelan ludah. Ia ingat, semua foto itu dulu diambil diam-diam, tanpa ia sadari. Ada secari kertas di atas foto-foto itu. Hidup penuh pilihan. Kau memilih menghancurkan rumah tanggaku. Aku memilih menghancurkan reputasimu. Lydia. Clara gemetar. Ia melempar kotak itu ke lantai, berteriak histeris. Hari-hari berikutnya, Clara mengalami mimpi buruk nyata. Undangan-undangan pesta sosial dicabut. Teman-teman sesama sosialit menghindarinya. Bahkan butik langganannya menolak memberinya layanan VIP. Puncaknya terjadi saat ia menghadiri sebuah acara gala. Ia memaksa datang, berharap bisa membuktikan bahwa ia masih berharga. Dengan gaun berkilau, ia berjalan masuk ke ballroom penuh cahaya lampu kristal. Namun seketika, ruangan itu hening. Semua mata menatapnya dengan tatapan penuh ejekan. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Itu dia, Clara. Pelakor murahan. Berani-beraninya datang ke sini. Kau lihat gaunnya? Murah sekali dibanding dulu. Clara berusaha tersenyum, menegakkan kepala. Tapi saat ia mendekati meja utama, salah satu panitia berdiri dan berkata dengan suara dingin. Maaf, Nona Clara. Kursi Anda sudah kami berikan kepada tamu lain. Kami tidak menerima orang seperti Anda di meja utama. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Clara merasa pipinya terbakar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dengan gemetar, ia akhirnya berbalik dan keluar dari ruangan itu. Air matanya jatuh bercucuran. Sementara itu, Lydia duduk di ruang pribadinya, menatap layar laptop. Ia melihat video rekaman kejadian di gala malam itu, yang dikirim oleh seorang rekannya. Bibirnya tersenyum tipis. Sekarang kau merasakan sedikit saja dari apa yang dulu aku alami, Clara, bisiknya. Lydia tidak pernah perlu mengotori tangannya. Dunia sosial Clara sendiri yang menjatuhkannya, dengan sedikit dorongan halus dari Lydia.
Clara mencoba melawan. Ia menghubungi beberapa wartawan, mencoba membayar mereka untuk menulis artikel positif tentang dirinya. Namun Lydia sudah lebih dulu bergerak. Artikel yang keluar justru semakin mempermalukannya. Clara mencoba membeli media untuk membersihkan namanya. Upaya putus asa seorang wanita yang kehilangan segalanya. Nama Clara kini identik dengan skandal, penipuan, dan kehancuran. Di titik terendahnya, Clara mendatangi Bram. Ia datang dengan pakaian sederhana, wajah lelah, mata sembab. Bram terkejut melihatnya berdiri di depan pintu rumah yang kini sudah kusam dan sepi. "Clara, kenapa kau di sini?" Clara menunduk. Suaranya serak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Bram. Semua orang meninggalkanku. Aku menyesal." Bram menatapnya dengan getir. "Kau menyesal karena kehilangan aku? Atau kehilangan kemewahan yang dulu kuberikan?" Clara terdiam. Air matanya jatuh. Ia ingin berkata, "Aku mencintaimu." Tapi hatinya tahu itu dusta. Ia hanya mencintai uang, status, dan kemewahan yang melekat pada Bram. Bram menarik napas panjang. "Aku juga sudah hancur, Clara. Aku bahkan tidak bisa menolong diriku sendiri. Pergilah. Jangan ikut terseret dalam kehancuranku." Clara menjerit, "Jangan usir aku, Bram. Aku tidak punya tempat lain." Namun Bram menutup pintu perlahan, meninggalkan Clara menangis tersungkur di depan rumah. Malam itu, Clara duduk di trotoar. Rambutnya berantakan, make-up-nya luntur, gaunnya kotor. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik atau iba. Tidak ada yang tahu bahwa ia dulu adalah wanita yang dielu-elukan banyak orang. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti. Jendela turun, memperlihatkan sosok Lydia dengan tatapan anggun. Clara membeku. Lydia menatapnya sebentar, lalu berkata pelan dari dalam mobil. "Aku tidak perlu menyentuhmu, Clara. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri. Kau hanya butuh sedikit dorongan." Clara menatapnya dengan mata penuh kebencian dan air mata. "Kau puas sekarang, Lydia?" Lydia tersenyum tipis. "Belum. Kau masih bisa lebih jatuh lagi. Tapi tenang saja, aku tidak akan menghabisimu. Dunia akan melakukannya untukku." Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Clara sendirian di kegelapan malam. Sejak malam itu, nama Clara menghilang dari panggung sosial. Ia tidak pernah lagi terlihat di pesta, di hotel mewah, atau di sampul majalah. Ia lenyap, terhapus dari dunia yang dulu begitu ia cintai. Namun Lydia tahu, kehancuran Clara hanyalah bagian dari perjalanan. Masih ada satu momen terakhir, saat semuanya disatukan. Saat Bram, Ratna, Surya, Karin, dan Clara berdiri di depannya menyaksikan siapa sebenarnya Lydia. Dan hari itu akan segera datang. Matahari sore menebarkan cahaya emas ke seluruh kota. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, sebuah acara amal terbesar tahun ini akan segera dimulai. Lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang, dan deretan tamu penting dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga selebriti berdatangan dengan busana terbaik mereka. Acara itu diprakarsai oleh Yayasan Lydia Wijaya Foundation, nama baru yang belakangan ramai diperbincangkan media. Namun belum banyak orang tahu siapa sebenarnya sosok di balik yayasan itu. Hanya gosip yang beredar. Seorang wanita muda, cantik, dan sangat kaya raya. Dan malam ini, semua misteri akan terungkap. Bram berdiri di depan hotel itu dengan setelan lama yang sudah lusuh. Wajahnya tampak kusut. Rambutnya tidak lagi terurus seperti dulu. Ia menatap bangunan megah itu dengan campuran rasa kagum, iri, dan penyesalan mendalam. Di sampingnya, Ratna dan Surya berdiri kikuk. Mereka sudah tidak lagi memiliki supir pribadi atau mobil mewah. Kini mereka datang dengan taksi sewaan. Karin, dengan wajah masam, berjalan di belakang mereka. Gaun yang ia kenakan bukan lagi dari butik terkenal, melainkan hasil pinjaman dari seorang teman lama yang masih mau berbaik hati. Mereka datang bukan karena undangan. Mereka hanya ingin tahu siapa sebenarnya sosok Lydia Wijaya yang mendadak terkenal. Ada bisikan di telinga Ratna bahwa yayasan itu memiliki koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar di Asia, bahkan lebih berkuasa dari semua jaringan yang pernah dimiliki keluarga mereka. "Kita harus cari tahu siapa dia," bisik Ratna kepada Surya. Surya hanya mengangguk.
matanya penuh kecemasan. Sementara itu, Clara berdiri agak jauh dari pintu masuk, menyembunyikan diri di balik kacamata hitam. Wajahnya terlihat lelah, tapi rasa penasaran menguasainya. Setelah semua kehancuran yang ia alami, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Siapa sebenarnya Lydia? Clara tidak percaya bahwa Lydia hanyalah seorang wanita biasa. Dan malam ini, ia akan mencari jawabannya. Acara dimulai dengan gemerlap. Para tamu duduk rapi di kursi yang ditata anggun. Musik orkestra mengalun, memberikan nuansa megah. MC tampil di atas panggung dengan suara lantang. Hadirin sekalian, malam ini kita berkumpul dalam acara amal yang dipersembahkan oleh Lydia Wijaya Foundation. Dan sebentar lagi, sosok luar biasa di balik yayasan ini akan tampil di hadapan kita. Semua tamu bertepuk tangan. Kamera wartawan siap siaga. Dan saat itu tiba. Pintu utama ballroom perlahan terbuka. Semua mata tertuju pada sosok wanita yang berjalan masuk dengan anggun. Ia mengenakan gaun putih berkilau dengan desain sederhana namun mewah, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi senyum tenang. Itulah Lydia. Bram membelalakan mata. Rahangnya mengeras, tubuhnya kaku. Ratna ternganga, bahkan kehilangan kata-kata. Surya terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Karin menutup mulut dengan tangan, tidak percaya. Clara hampir jatuh pingsan. Tidak mungkin, desis Ratna. Itu Lydia? Ya, wanita yang dulu mereka hina, rendahkan, dan tendang keluar dari keluarga. Wanita yang mereka anggap tidak punya harga diri. Kini berdiri di panggung utama, disambut tepuk tangan seluruh ruangan. Lydia melangkah ke podium. Suaranya jernih, tenang, namun penuh wibawa. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Saya Lydia Wijaya, pendiri yayasan ini, sekaligus pewaris dari Wijaya Group, perusahaan multinasional yang selama ini banyak bekerja sama dengan Anda semua. Ruangan sontak bergemuruh oleh tepuk tangan dan bisikan kagum. Beberapa tamu yang pernah meremehkan Lydia di masa lalu kini hanya bisa menunduk malu. Banyak orang mengira saya hanyalah wanita biasa, lanjut Lydia, matanya berkilat. Dan saya biarkan mereka percaya itu. Karena saya ingin tahu, siapa yang mencintai saya apa adanya dan siapa yang hanya melihat saya dari harta. Kalimat itu menembus langsung ke jantung Bram dan keluarganya. Ratna meremas tangannya. Karin menggigit bibir, Surya terdiam, dan Clara menunduk dalam-dalam. Setelah pidato singkat, Lydia turun dari panggung. Namun sebelum acara benar-benar dimulai, ia menghampiri sebuah meja panjang di tengah ballroom tempat duduk para undangan penting. Semua kamera wartawan mengikuti langkahnya. Dan di sanalah, di barisan belakang, Bram dan keluarganya berdiri terpaku. Lydia, Bram berbisik lirih. Kau! Lydia menatap mereka dengan senyum tipis. Ya, Bram. Aku. Ratna segera maju, mencoba mengendalikan situasi. Lydia, dengarkan tante. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kami tidak pernah benar-benar membencimu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Bram. Lydia menatap Ratna tajam. Yang terbaik untuk Bram? Atau yang terbaik untuk keserakahanmu, Tante? Ratna terdiam. Suaranya tercekat, tidak bisa menjawab. Karin mencoba ikut campur. Mbak Lydia, aku hanya ikut-ikutan waktu itu. Aku sebenarnya tidak pernah. Cukup, Karin. Potong Lydia dingin. Kau sudah menunjukkan wajah aslimu dulu. Tidak perlu berpura-pura sekarang. Bram akhirnya memberanikan diri maju. Wajahnya penuh penyesalan, matanya berkaca-kaca. Lydia, maafkan aku. Aku bodoh. Aku buta. Aku tidak pernah melihat ketulusanmu. Aku hanya, suaranya bergetar, aku hanya ingin kau kembali. Aku masih mencintaimu. Ruangan mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi Lydia. Namun Lydia hanya tersenyum pahit. Cinta? Kau menyebut itu cinta, Bram? Cinta yang kau bagi dengan Clara? Cinta yang membuatmu tega membuangku saat aku tidak sesuai dengan standar keluargamu? Bram jatuh berlutut. Aku menyesal, Lydia. Aku bersumpah, aku rela kehilangan segalanya asal kau kembali. Air mata mengalir di pipi Bram.
Ratna dan Karin ikut mencoba membujuk. Lydia, kita bisa memulai dari awal, kata Ratna memohon. Tolong beri kami kesempatan. Dan saat itu, Clara maju. Suaranya parau, wajahnya penuh keputusasaan. Lydia, katanya lirih. Aku tahu aku bersalah. Aku merebut suamimu, aku menghancurkanmu. Tapi lihatlah aku sekarang, aku sudah hancur. Semua orang membenciku. Aku mohon, lepaskan aku. Jangan hancurkan aku lebih jauh. Lydia menatap Clara lama. Ada bayangan rasa iba, tapi hanya sesaat. Aku tidak pernah menyentuhmu, Clara, ucap Lydia tenang. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Kau memilih jalan itu, dan inilah akibatnya. Clara terisak, jatuh berlutut di samping Bram. Semua kamera menangkap momen itu. Keluarga Bram, termasuk Clara, berlutut di hadapan Lydia, wanita yang dulu mereka remehkan. Namun Lydia tidak datang untuk membalas dendam dengan cara kecil. Ia datang untuk menutup semua cerita dengan elegan. Dengan suara lantang, Lydia berkata, "Dulu aku pernah menangis karena kalian. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan untuk menindas, melainkan untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa ditentukan oleh harta, status, atau ucapan hinaan kalian. Aku adalah diriku sendiri. Dan hari ini, aku memilih untuk melangkah tanpa menoleh lagi ke belakang." Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak tamu terharu, beberapa meneteskan air mata. Bram meratap, Ratna terisak, Karin menjerit, Clara terkulai. Tapi Lydia hanya tersenyum tenang. Ia berbalik, berjalan anggun meninggalkan mereka. Cahaya lampu kristal memantulkan kilauan gaunnya, seolah menegaskan bahwa ia telah menang dengan cara paling indah. Di luar ballroom, Lydia berdiri menatap langit malam. Angin lembut menyapu wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa beban lama terangkat dari pundaknya. Seorang sahabat dekatnya menghampiri. "Kau baik-baik saja?" Lydia tersenyum. "Lebih dari baik. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan sekarang, aku bebas." Mobil hitamnya menunggu. Lydia melangkah masuk, meninggalkan semua kepahitan di belakang. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Kemenangan sejati bukan ketika musuhmu hancur, tapi ketika kau berdiri tegak dengan kehormatanmu sendiri. Malam itu, Lydia benar-benar menjadi pemenang.